Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia, yaitu muatan PPKN. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tahukah kamu mengapa di Indonesia terdapat keberagaman budaya? Ada yang bisa menjawab? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, keberagaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, jadi yang dihasilkan oleh akal budi manusia disebut budaya. Adapun wujud budaya yaitu yang pertama, gagasan atau ide ya. Gagasan atau ide ini misalnya tentang kepercayaan. Yang kedua, tentang tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga adalah benda, misalnya pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat. Nah, ini wujud dari budaya. Yang pertama tadi apa? Gagasan atau ide, tindakan, dan benda. Kita lanjutkan. Keberagaman budaya di Indonesia. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan daerah yang ada banyak itu menjadi sumber dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha, akal budi, atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Di suku di Indonesia banyak ya anak-anak ya. Nah, ini menjadi apa? Hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia. Ya, menjadi lahirlah apa? Kebudayaan nasional. Kita lanjutkan. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Nanti kita akan pelajari bersama-sama faktor keturunan. Apa saja toh penyebab keragaman bangsa Indonesia yang merupakan faktor keturunan? Nah, berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Ya, dibedakan menjadi apa? 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid. Ini terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Ya, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Dan yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid. Ya, antara lain orang Sake di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Pulau Mentawai. Ini kelompok ras Wedoid. Yang berikutnya adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu ras Melayu tua, ya, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Dan yang kedua, kelompok warga keturunan Cina, warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan Kaukasoid. Ini merupakan ras Melayu Mongoloid, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bisa kalian lihat juga di buku tema 7 halaman 39 ya. Ini termasuk ras khusus. Nah, kemudian ini ras Kaukasoid, kemudian ras Mongoloid, dan ras Negroid.
Nanti kalian lihat di buku paket kalian. Nah, ini suku ya. Suku di Indonesia banyak sekali ya. Ini termasuk suku Jawa, kemudian di sini dari Papua, dan di Kalimantan Timur. Nah, ini banyak sekali ya. Beragam sekali suku di Indonesia. Nah, sekarang kita pelajari faktor keturunan ya. Suku atau etnis di Indonesia ini, di suatu daerah terdapat berbagai suku ya. Contohnya di Sumatera ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Di Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Osing. Nah, tentunya di Indonesia bagian lain, misalnya di Kalimantan dan lain sebagainya, masih banyak sekali sukunya ya. Perbedaan kondisi geografis. Ya, perbedaan kondisi geografis berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contoh, ada yang bergerak di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan gitu ya. Pada setiap bidang tersebut akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografisnya. Ini disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Ada yang pegunungan, ada yang dataran rendah, dan sebagainya. Pengaruh budaya luar. Nah, pengaruh budaya luar, karena Indonesia ini bersifat terbuka, jadi adanya pendatang dari dulu, ketika pendatang dari luar daerah dan luar negara, ini bisa diterima di Indonesia. Pengaruh pertama ialah ketika orang-orang India, ada orang India, Cina, dan Arab, kemudian disusul orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing sehingga terjadi akulturasi ya, akulturasi budaya ya. Akulturasi itu apa? Gabungan dari budaya lokal dan budaya asing. Selanjutnya, unsur pembeda antar suku di Indonesia. Nah, tentunya berbeda-beda suku di Indonesia ini. Yang membedakan apa? Perbedaan satu suku dengan suku yang lain. Ada adat istiadatnya berbeda, bahasa daerahnya berbeda, sistem kekerabatannya berbeda ya. Tentunya perbedaan-perbedaan ini yang membedakan satu suku dan suku lainnya, terdapat perbedaan. Nah, sekarang apa upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional? Yang pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah ini harus dikembangkan dan dilestarikan. Kemudian secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang berikutnya, penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Selanjutnya, pengembangan budaya daerah dan nasional selalu melalui pendidikan dan pengajaran ini selalu diajarkan dan dikembangkan budaya daerah ini. Yang berikutnya adalah mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain, saling menghormati. Dan terakhir, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri. Nah, sudahkah kalian mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri? Nah, ini pertanyaannya. Nah, begitu anak-anak, pembelajaran sedikit hari ini tentang keragaman kebudayaan di Indonesia. Terima kasih. Pesan Pak Guru, harus tetap rajin sholat, rajin ngaji, dan selalu hormati kedua orang tuamu. Dari Pak Guru cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.